Gimana agar bisa menguasai mata batin? Saya jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Raden Ahmad Awan dari channel Penelusuran Rawan Official. Ya teman-teman, kali ini kita udah baru syuting ya. Sekarang waktu jam 2.16 tuh. Kita udah pagi, baru pulang saya. Kali ini saya mau susah tidur nih ya, saya gabut. Saya mau buat video aja, video apa aja lah, gimana nyambungnya aja. Oh ya, ini saya terinspirasi ya dari seseorang untuk memberikan edukasi dalam perihal goib. Karena saya suka bingung gitu ya kepada orang-orang lain. Saya suka bingung, katanya yakin sama Gusti Allah, yakin dengan adanya agama, yakin dengan agamanya sendiri. Pernah ada yang bilang kepada saya akan lebih yakin jika saya bisa melihat penampakan. Saya akan lebih yakin jika saya bisa melihat fenomena perwujudan. Nah, menurut saya itu lucu loh. Mereka bilang kepada saya pernah, saya akan lebih yakin lah kepada Gusti Allah kalau saya bisa melihat penampakan seperti itu. Ingat ya, yang goib itu bukan seperti itu ya, tapi yang goib itu seperti ke surga, neraka, terus aras, kursi. Itu yang goib seperti itu ya. Bukan cuma sosok-sosok, bukan cuma penampakan yang kita lihat aja. Menurut saya itu goib ya. Kenapa? Seperti awan, bukan awan ini ya, tapi awan yang di atas. Awan itu berdiri kokoh di atas langit, di tengah-tengah, di atas kita, di atas bumi kita berpijak. Awan itu kan di atas ya. Coba kita berpikir dengan logika, kita tafakuri. Kalau bukan goib, itu awan bisa berdiri di atas, itu nggak ada tihangnya, itu gimana? Itu kan goib ya. Itu subhanallah, kekuasaan Allah itu ya. Dengan kita melihat awan itu saja, itu kita sudah melihat kecilnya itu hal-hal goib lah. Coba kita tafakuri lah, sekali lagi kita tafakuri. Awan bisa berdiri di atas, tidak ada tihang. Kita tafakuri, itu juga hal goib menurut saya. Dan banyak, kepada saya banyak, bukan satu dua tapi banyak yang bilang saya akan lebih beriman, saya akan lebih yakin kepada Gusti Allah kalau saya bisa melihat sosok penampakan, kalau saya bisa melihat sosok-sosok makhluk halus. Saya akan bertambah keyakinan kepada Gusti Allah. Banyak yang bilang gitu kepada saya. Hati-hati ya, jangan berbicara seperti itu. Itu menyebabkan bahaya buat kita sendiri, mengakibatkan kemurtadan, kufur. Jadi kita harus bersahadat lagi. Kalau kita berbicara seperti itu, kita harus bersahadat lagi ya. Tidak boleh berbicara saya akan yakin kalau saya bisa melihat penampakan seperti penampakan makhluk halus, saya akan yakin kepada Gusti Allah. Jangan berbicara seperti itu ya. Walaupun kita tidak bisa melihat, tapi kita harus yakin adanya hal-hal goib, yakin adanya neraka, yakin adanya surga. Itu kan goib, kita tidak bisa melihatnya. Kita harus yakini, kita imani adanya surga, neraka, hal-hal goib seperti makhluk halus. Kita imani aja. Kita tidak bisa melihat, kita imani aja ya. Kalau kita terus berbicara seperti itu, ujung-ujungnya bisa mengakibatkan kemurtadan kepada kita. Kita harus bersahadat lagi nantinya, karena niat kita sudah salah berbicara seperti itu. Kita berlogika lagi ya. Kita dikandung oleh ibu kita, kita disimpan di rahim ibu kita selama 9 bulan.
Menurut saya itu kan goib ya, itu goib menurut saya. Kenapa? Coba kita kalau dibungkus lewat plastik, plastiknya kita ikat, tidak ada oksigen, pasti kita akan mati. Tapi ketika kita disimpan di rahim ibu kita selama 9 bulan, kita masih bisa hidup, kita masih ada, bisa ke dunia. Itu kan menurut saya goib ya. Karena itu kekuasaan Allah mengenalkan kuasanya kepada kita ya. Tidak ada yang mustahil bagi Gusti Allah, tidak ada. Bukan bahasanya saya akan percaya jika melihat hal goib, bukan begitu. Saya akan menambah keimanan jika saya bisa melihat fenomena perwujudan. Nah, hati-hati, itu komitmen yang salah ya teman-teman ya, hati-hati. Jangan berbicara seperti itu. Banyak yang nanya, gimana sih apa itu teh? Gimana pernah yang bisa apa sih berbicara dulu teh? Gimana sih cara membuka mata batin itu? Nah, ada yang bicara seperti itu kepada saya. Gimana agar bisa menguasai mata batin? Saya jawab, simple, sangat simple. Anda ingin mempunyai mata batin, simple. Menurut saya simple itu. Semua orang punya potensi untuk bisa melakukan pembukaan mata batin. Semua orang punya potensi itu semua. Orang bisa melakukan itu semua, tapi pertanyaannya mau atau tidak ya. Pertanyaannya mau apa tidak. Kalau mata batin kita udah terbuka, gak usah buka mata batin lah menurut saya ya. Gak usah buka indra keenam dan lain sebagainya, gak usah menurut saya. Cukup kalian asah diri kita sendiri, masuki tempat-tempat yang menurut kalian angker, tuluy masukin tempat yang kalian takuti, masukin aja. Kalau ingin melihat mata batin, gak usah lah dibuka mata batin sama orang yang bisa, gak usah. Terus gak usah dibuka mata indah keenam, gak usah. Kalau ingin mengasah dengan diri kita sendiri, masuk ke tempat angker, masuk yang menurut kalian angker, yang menurut kalian seram, ayo masuk aja. Nah, kalian kalau sudah tempat angker, ayo mau maki-maki mereka, mau marah-marahin mereka agar mereka wujud, silakan. Itu tergantung pada diri kita sendiri ya, bebas, itu hak kalian lah kalau kalian ingin melihat hal-hal seperti itu mah. Jadi nanti kalian akan mengalami adaptasi di mana cakra kalian itu akan terbuka pada saat kalian memasuki tempat angker tersebut ya. Mata kalian itu akan terbuka cakranya. Seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya zaman, kalian akan terus terasah. Nggak usah lah buka mata batinnya, asal aja sama diri kita sendiri. Masuki tempat-tempat keramat, masuki tempat-tempat yang menurut kalian angker, banyak fenomena goibnya. Dengan sendirinya kalian itu akan bisa membuat mata batin kalian itu terbuka. Kenapa bisa seperti itu? Karena terbiasa. Sekali lagi, bisa karena terbiasa. Gak usah buka mata batin, gak usah bayar mahal kepada yang bisa. Ujung-ujungnya kalau seperti itu bisa masuk masuk pasal 368 oknum paranormal. Hati-hati ya. Gusti Allah telah memberikan kepada kita penglihatan yang indah di depan mata kita. Mau apa aja ya, mau sawah, gunung, keluarga kita, Allah telah memberikan keindahan lewat penglihatan mata kita. Gak usahlah kita cari yang terselubung, gak usah ya. Kesimpulannya ya, jadi kesimpulan dari video ini yang gabut ini, dunia nyata itu ada,
apalagi dunia gaib. Gusti Allah telah memberikan kepada kita kesempurnaan agar bisa memandang yang indah di depan kita. Harusnya kita banyak bersyukur. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, ingat, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana ya, yang mohon maaf tidak mampu atau tidak bisa melihat dunia luas seperti kita. Kita bisa melihat sekitar kita, tapi banyak di luar sana orang-orang yang tidak bisa melihat seperti kita. Kita kan enak bisa melihat, tapi banyak orang-orang yang tidak bisa melihat dari kecil. Mereka tidak bisa melihat dari kecilnya, tidak tahu luasnya dunia, tidak tahu apa di depannya, seperti halnya seperti kebutaan lah. Dengan mereka tidak bisa melihat atau tidak mampu melihat dunia luas seperti yang kita lihat gini ya, tidak bisa melihat seperti gini, tapi mereka bisa mensyukuri nikmat, bisa pandai mengalokasikan terus hidup di dunia ini, tidak apa-apa membuat keimanannya itu berkurang, terus justru malah menambah keimanan mereka. Banyak yang banyak yang tidak bisa melihat, yang buta, tapi mereka bisa hatam Al-Quran, mereka bisa bisa baca kitab, bisa jadi qori. Mereka bisa, akibatnya apa? Jadi mereka itu bersyukur apa yang mereka alami. Tidak seperti kita sehat tapi kita ingin membuka mata batin kita. Harusnya kita belajar ke arah ke sana ya. Kita lihat orang yang tidak bisa melihat, kita belajar kepada mereka. Mereka bersyukur, kita juga harus bersyukur. Kalau cuma memberikan edukasi sih nggak masalah ya. Kita dibuka mata batin untuk mengedukasikan suatu tempat, untuk menguak satu tempat, itu nggak masalah lah kalau menurut saya. Tapi kalau bahasanya saya ingin membuka mata batin agar saya bisa menambah keimanan ke Gusti Allah, saya akan ingin membuka mata batin agar saya bisa yakin kepada Gusti Allah, akan iman kepada Gusti Allah. Itu salah menurut saya ya. Tidak boleh ada anggapan seperti itu. Kalau menurut saya, kalau ada anggapan seperti itu, menurut saya itu rasanya seperti orang dimang oleh lah, rasanya anjing banget kalau menurut saya. Karena bahasa seperti itu bukan bahasa seorang muslim. Ingat, bukan bahasa seorang muslim ya. Sedangkan kita kan jelas ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu aja kalian mantapkan ya. Dengan sendirinya itu akan menjadikan diri kalian itu lebih baik, lebih berguna, tahu makna hidup kita di dunia untuk apa, harus membuat apa, dan kepada siapa. Itu aja lah ya. Jadi kalau kita ingin membuka mata batin, bersihkan dulu diri kita, hati kita bersihkan. Tidak ada kalau bahasanya tidak ada coreka ka batur ya, ulah coreka ka batur, sing bersih hati pokoknya mah, sing yakin ka Gusti Allah, ulah sombong lah pokoknya mah, pasrah ka Gusti Allah. Kalau ingin membuka batin, bersihkan dulu diri kita dulu, seterusnya asah diri kita, masuki tempat-tempat yang menurut kalian angker. Setelah itu kalian undang aja, mau caci maki mau apa-apa undang aja, terus insya Allah mata batin kalian, cakra kalian akan terbuka dengan sendirinya. Tidak usah dibuka sama orang lain lah, nggak usah ya. Mungkin panjang lebarnya itu saja. Saya mau tidur karena ini waktu sudah 2:30 nih, udah jam 2.30 berapa ini, 24:34. Saya mau istirahat dulu karena saya gabut membuat video, akhirnya saya ngantuk. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Penuh Dawan Official. Saya Raden Ahmad Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.